berasa orang kaya kalau punya ginian. Ya, ini adalah koleksi miniatur atau mainan mobil-mobilan. Ini nggak hanya ngasih kesenangan tapi juga bikin kalian kayak orang kaya, coy. Jadi dua diecast ini adalah diecast atau mainan mobil atau miniatur Toyota Alphard skala 1:64 ya, dari merek One Model ya. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Nah, dan ini cukup bagus ya, karena jarang-jarang yang bikin skala 1:64 untuk mobil Toyota Alphard, kecuali Hobby Japan, merek Time Micro kalau nggak salah bikin juga ya, cuman lupa ya. Nah, seperti ini boxnya ya. Nah, seperti ini all new Alphard. Wih, keren ya, Toyota Alphard skalanya 1:64 ya. Seperti ini boxnya atau packagingnya ya. Ini ada akriliknya juga. Nah, sama-sama ini ya, ada akriliknya ya, yang hitam maupun yang putih. Dan kerennya di sini sudah ada lisensi resmi ya, official license product from Toyota ya. Nggak cuman diecastnya aja tapi juga ada lisensinya ya. Makanya harganya mahal ya, cukup mahal, harganya 200 ribuan untuk satu piece ini ya. Jadi kalau beli dua ya 400 ribu ya. Nah, ini bisa kalian beli di online marketplace ya. Mungkin akan ada yang jualan ya. Di sini sih kalau yang versi putih ini Toyota Alphard Platinum White Pearl RHD right hand drive. Setirnya setir kanan ya. Wah, mantap nih. Kebetulan mobil Indonesia atau mobil Asia setirnya setir kanan ya. Dan di sini ada tulisan Network Shuttle ya. Shop number, waduh nggak tahu ya teleponnya itu ya. Ini Facebooknya Network Shuttle Model. Jadi ini perusahaannya namanya Network Shuttle Model. Oke, di Cina ya, Tailin Pai Waichung ya. Jadi mereknya itu One Model, yang bikin perusahaannya namanya Network Shuttle Model ya. Ini packagingnya ya keren ya, ada gambar-gambar siluet, bukan siluet ya, gambar-gambar sekilas-sekilas Alphard gitu ya, lampu headlightnya dan logo Toyotanya di sini ya. Ini versi warna putih yang White Pearl ya, RHD. Sementara yang hitam apakah RHD juga? Toyota Alphard Black LHD. Oh, left hand drive ya. Untuk yang warna hitam ini kita dapat yang setirnya setir kiri ya. Oke, sama ya, packagingnya seperti ini, sudah ada lisensi resmi dari Toyota juga. Nah, kita akan unboxing dan review dulu yang hitam aja dulu ya. Nah, yang putih akan kita review kalau waktunya cukup ya, kita akan review ini juga. Tapi kalau nggak cukup ya kita akan upload di video besok ya. Langsung saja kita buka saja teman-teman. Di sini packagingnya seperti ini ya, ini kertasan. Oh, ini harus dicongkel pakai obeng aja lah ya, jangan sampai ngerusak packaging eman gitu loh ya. Jadi nggak ada plastiknya ya, nggak ada plastiknya coy. Lepasin aja, aduh susah juga nih ngelepasinnya, kayak nyangkut gitu ya. Nah gitu ya, simple coy. Nah, ini packagingnya, ini akriliknya ya, dorong nice ya. Oh, ini ada lubangnya ya coy ya, kelihatan ya, ada lubang kayak gini ya, ada coakan gitu ya di packagingnya. Nah, ini versi warna hitam coy ya. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada skrup ya. Biasanya kalau packaging kotakan akrilik ini biasanya ada skrupnya ya, tapi ini enggak ya. Tak pikir kayak Ino gitu ya, Ino atau Paranampat atau ini ya, ignition ya, biasanya sih pakai skrup ya, ini enggak ya. Oh, jadi begini ya modelnya ya. Jadi di dalam akrilik ada bubble-nya ya, jadi biar nggak goyang. Oke, kita keluarkan saja. Nyangkut ya. Wah, cukup rapat juga teman-teman. Wah, akhirnya bisa lepas guys. Wih, mantap nih. Feel-nya itu loh. Cukup berat ya. Ya iyalah, mobilnya aja gede ya, mobil yang cukup mewah ya. Jadi Toyota Alphard itu adalah simbol status dan kemewahan di Indonesia ya. Nah, seperti ini modelnya mobil diecastnya ya, atau miniaturnya, keren banget. Nah, yang bikin gue suka di sini lampunya sudah pakai plastik mica ya. Ya iyalah, ini miniatur skala 1:64, makanya dia dibikin sangat presisi, mirip dengan model mobil aslinya. Nah, bagi kalian yang belum punya mobil Alphard, gua doain bisa beli mobil Alphard dan kalian bisa sukses dan kaya raya ya. Makanya kalau belum bisa ya beli aja ginian ya, pajang di meja kerja kalian, bisa jadi motivasi buat bekerja lebih keras dan lebih giat lagi ya bentukannya. Lihat nih detail-detailnya, bagus banget ya, presisi ya. Kita lihat detail-detailnya bagian depan seperti ini ya. Ini lampu depannya, headlightnya, headlampnya ya. Headlampnya sudah pakai plastik mica ya, detailnya cukup bagus ya. Dan ini grill-grillnya ya, jadi grillnya selain dibentuk juga di tekstur ya. Nah, seperti itu, dicat juga warna silver ya di sela-sela ini ya. Dan di plat nomornya ada tulisan Alphard ya, keren, Alphard ya, dengan dasaran warna putih. Kemudian ada emblem atau logo Toyota di sini,
keren. Ini bagian depannya ya, warna cat hitamnya ini hitam-hitam metalik ya, keren ya. Jadi kayak ada glitter-glitter atau kilauan-kilauan gitu ya, bintik-bintik berkilau gitu ya, keren ya. Nah ini bagian depannya seperti ini ya. Ini wipernya nutup ya, wipernya nutup di sini, keren. Nah kaca depannya bening, kelihatan ya. Interiornya warna hitam ya, dan itu setirnya setir kiri ya. Jadi mobilnya ini ya, untuk Eropa, Amerika ya, setirnya setir kiri. Detail dashboardnya seperti ini bagian depan ya. Kalau dilihat dari atas ini seperti ini. Kemudian dari samping kiri seperti ini. Ini keren ya. Bannya terbuat dari karet guys, dan bisa muter loh ya. Ya, kayak Mini GT ya. Dan ini velgnya warna hitam gini ya. Tapi kayak ada putih-putihnya gini ya. Nah kelihatan ya. Depan belakang sama velgnya, dan di tengah-tengahnya itu kayak ada logo emblem Toyota ya, tengah-tengah velgnya. Nah jarak antara ban dan over fender cukup lumayan ya, ada jarak, ada space ya. Apakah ini buat suspensi ya? Tapi masa ada suspensinya? Iya, ada suspensinya coy, keren ya. Kemudian untuk spionnya ini karet ya, mirip kayak Mini GT, karet ya, warna hitam, polosan, nggak ada ininya, reflektor ya, hitam itu aja ya. Dan ini kelihatan ya, setirnya setir kiri ya, kacanya jernih juga, dan ada frame warna silver di sini ya, ngitari kacanya ya, kaca samping-sampingnya, keren. Ini ada detail pintu depannya ya, sudah ada handle pintu juga, di bagian belakang juga ada, keren. Dan ini tempat pengisian bahan bakarnya di sini, well nice banget. Nah itu tempat duduknya ya, tempat kursinya ternyata atau joknya ini warna putih ya di dalam ya, termasuk depan dan belakang nih sama ya, warna putih ya. Bisa dibongkar sih pakai obeng kalau mau ya. Nah ini untuk base atau sasisnya ternyata masih plastik ya, base atau sasisnya ini, jadi bukan metal ya, tapi plastik ya. Kalau Mini GT kan metal, ini plastik ya. Nah tapi untuk detail bodinya memang metal ya. Oke, keren ya, keren. Untuk skala 64 ini oke ya. Nah untuk bagian belakang seperti ini, untuk lampu belakangnya juga sudah pakai detailing plastik mica ya, bisa kelihatan warnanya, warna merahnya itu kelihatan kalau kesorot cahaya itu menyala gitu ya. Nah ini pakai plastik mica merah ya, jadi bukan cat-catan atau dikol atau tampo ya, tapi sudah pakai plastik mica di detail ya, kecil ya, keren banget, keren ya lampu belakangnya. Nah ini bagian belakangnya seperti ini guys, yang belakang kayak agak ngeblur gitu ya, kaca belakangnya kayak agak ngeblur gitu, tapi it's okay ya. Di sini ada emblem Alphard juga di belakang, ada logonya dan ada tulisan Alphard di sini. Di plat nomornya pun ada tulisan Alphard ya di bagian sini ya. Di sini ada tulisan Executive Lounge, nah, bisa kelihatan ya guys ya, Executive Lounge. Terus di sini ada HEV E4. Oh ya ini tipenya ya, Toyota Alphard HEV E4 ya, keren ya. Toyota Alphard HEV Hybrid Electric Vehicle adalah salah satu model MPV Multi-Purpose Vehicle premium dari Toyota yang dilengkapi dengan teknologi hybrid. Bre, kalian harus tahu ya, Toyota Alphard ini pakai sistem hybrid Toyota yang dikenal sebagai Hybrid Synergy Drive, yang gabungin tenaga dari mesin bensin dan motor listrik untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Jadi sob, mobil Toyota Alphard HEV ini punya desain eksterior yang mewah dan elegan dengan garis-garis yang tegas dan modern. Juga dilengkapi dengan lampu depan LED, grill depan besar dengan aksen krom, dan pelek alloy yang stylish. Serta memiliki pintu geser elektrik yang memudahkan akses ke dalam kabin. Bre, mobil Alphard terbaru ini punya transmisi eCVT, Electronically Controlled Continuously Variable Transmission, yang memberikan perpindahan gigi yang halus. Jadi gini sob, Toyota Alphard HEV biasanya dilengkapi dengan mesin bensin 2,5 liter yang dipadukan dengan motor listrik. Ini detailing untuk cat-catan ya, untuk bagian belakangnya, bagian belakang-belakangnya, lampu-lampu belakang sini bawah. Oke, seperti itu guys. Untuk knalpotnya di bagian sini ya, knalpotnya nggak kelihatan keluar ya, tapi di sini ya knalpotnya di bagian base atau sasisnya sebelah kanan ya. Kemudian bagian samping kanan seperti ini, hampir sama kayak samping kiri ya, cuman nggak ada tempat pengisian bakar. Jadi tempat pengisian bahan bakarnya ada di samping kiri ya. Oke, like this guys, seperti ini.
ya. Detailing juga bagus. Ini lampu fog lainnya juga di detailing di sini, keren ya. Di sini juga sama, oke ya, kece bingit. Nah ya, cuman yang jadi permasalahan sayangnya di sini untuk spionnya masih leto ya, masih karet ya. Kemudian untuk base atau sasisnya ini masih plastik, jadi bukan metal ya, sayang banget ya. Terus ini detail-detail bawah-bawahnya, gardannya, ini ada knalpotnya di bagian bawah ya, pipanya. Terus ini detailnya sampai sini, one model. Terus ini juga detail seperti ini, keren ya, diukir-ukirnya seperti ini. Ini plastik ya, plastik, dan ini bisa dibongkar ya. Mau bongkar gak? Kalau mau bongkar silakan ngomong di komentar. Jadi ya dibongkar ya. Oke, kita bongkar ya. Kita zoom out dikit, terus kita buka biar kelihatan ya. Kita ganti obeng yang gede aja ya. Karena kalau obeng kecil kayaknya kurang kuat ya. Nah ini kita buka dulu yang bagian belakang, pelan-pelan ya, hati-hati jangan sampai nyenggol spionnya, nanti copot ya. Nah, mobil Toyota Alphard ini populer di kalangan pejabat, artis, tokoh masyarakat, selebgram ya. Jadi selain kenyamanan, ada prestis yang ditawarkan ya. Nah ini mulai ya, kita putar ke kiri. Nah, sudah lepas satu skrupnya. Kenapa sih orang-orang kok suka mobil Alphard gitu ya? Ternyata nilai jual kembali mobil Alphard itu ya, mobil aslinya ya, itu tinggi ya. Jadi bisa jadi investasi yang baik bagi pemilik kendaraan di Indonesia ya. Jadi kan banyak tuh mobil kalau sudah dipakai turun ini masih tinggi nilainya. Nah seperti ini ya. Nah jadi guys ya, jadi kalau di base atau sasisnya ini ya, ini untuk asnya sendiri ditahan sama kayak ini ya, ditahan sama kayak ini ya, lempengan ini ya. Jadi biar ada suspensinya kali ya. Cukup unik ya, ada suspensinya, jadi 1:4 tapi juga ada suspensi ya. Nah seperti itu guys. Kemudian untuk bagian bodinya ini metal ya, full metal, tinggal sasisnya aja yang plastik. Dan ini interiornya, ini dalamnya kayaknya plastik juga. Kita lepasin ya. Oh seperti ini ya, ini bagian ininya ya, bodinya ya. Nah kerangka luarnya, terus ini kacanya ya, menyatu dengan bagian ininya. Ini ada sunroofnya ya untuk bagian atas ya, ada sunroof seperti itu guys ya. Dan ini ada sirip juga ya di bagian sini, sirip hiu, jadi buat ini akselerasi ya. Di bagian bagasi belakang ada ininya juga, sayap belakangnya menyatu dengan bagian tutup bagasi belakang atau tutup pintu belakangnya ya. Ini interiornya ya. Nah plastik ya, dan kayaknya tipis ya, tipis. Terus ini kursinya bukan warna putih ya, tapi lebih tepatnya warna apa ya, agak hijau tapi agak kuning ya. Warna apa ya? Kalau ada yang tahu silahkan dikomentarin ya. Nah ini untuk bagian depannya, kursi penumpang, supir, dan sampingnya warna ginian ya, warna putih ya. Untuk bagian tengah seperti ini putih, terus bagian belakangnya hitam ya, polos ya. Oke seperti ini interiornya, sudah ada detail persneling juga kecil ini dashboardnya, simple banget ya, dashboardnya nggak ini ya, nggak terlalu rumit ya, jadi cuman kayak gini aja. Oke ini setirnya, ini plastik ya, plastik, jadi untuk base atau sasis plastik, terus ini interior plastik, sementara untuk bodinya sendiri cuman metal ya. Nah harganya 200.000, worth it nggak ya? Menurut gue sih ya worth it lah ya. Nah jadi oke lah kalau kita koleksi diecast kayak gini ya. Jadi misalnya kita nggak punya Alphard, kita punya diecastnya aja dulu. Siapa tahu kita bisa termotivasi di meja kerja kita atau di meja belajar kita, jadi mau belajar lebih rajin, mau bekerja lebih giat, lebih tekun. Nah atau kalau kalian merasa kerjanya kurang maksimal atau hasil kerjanya kalian kurang maksimal, kalian bisa side hustle ya, atau cari kerja sampingan ya. Di saat setelah kerjaan utamanya selesai ya, kalian bisa cari kerja sampingan, side hustle, nabung, investasi biar bisa beli mobil aslinya ya. Termasuk gini ya, gue bikin konten memang sengaja ya nyari cuan juga ya dari view iklan YouTube gitu ya. Nah semoga bisa ini ya, menambah dikit-dikit lah, menambah dikit-dikit sampingan ya, buat ini ya, buat kebutuhan harian, buat pokok. Nah itu aja teman-teman ya, review singkat dari gue. Untuk yang putih kita akan review besok ya, jadi jangan dilewatkan. Pantau terus channel ini, aktifkan loncengnya, kasih like dong, dan juga komentar di bawah ya. Komentar apa aja bebas ya,
Komentar suka, nggak suka silahkan, tapi jangan di dislike videonya ya, biar video saya nggak kehilangan views ya. Kalau di dislike, view saya jadi anjlok turun ya, jadi nggak berpenghasilan ya. Terima kasih teman-teman ya sudah mendukung channel ini, dan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini ya. Oke teman-teman, itu aja review singkat dari gue, dan dari sini gue akan kasih nilai 98 dari 100. So, ketemu lagi di video selanjutnya. Until next time. Bener-bener mewah dan luxury banget mobil ini. Jadi gimana sob? Pengen punya nggak? Gimana sama kaum mendang-mending kayak kita?